Bawang Ngeri Episode 2. Gema Keabadian, Enigma Winchester. Matahari pagi berjuang untuk menembus selubung kabut tebal yang menutupi kota, melemparkan tongkat yang gelap di jalan-jalan saat bus sekolah berteriak. Di antara murid-murid dari Lincoln High School duduk Alex Matthews, yang terkenal dengan garis-garis buruknya dan energi tidak tenang. Dia tidak bisa menolong tetapi merasakan kegembiraan dalam prospek mengeksplorasi Winchester Mystery House yang terkenal. Hei Alex, apakah Anda siap untuk memicu beberapa masalah di istana yang mengejutkan itu? Mark, teman terbaiknya, memukulnya dengan senyuman. Alex tersenyum kembali, matanya berkedip. Kau tahu itu. Siapa yang tahu apa yang akan kita temukan di sana? Ketika bus mendorong ke pintu gerbang yang mendekati istana, para siswa berbisik dengan campuran antisipasi dan kegelisahan. Winchester Mystery House berdiri seperti sentinel yang diam, jendela gelapnya menunjukkan rahasia di dalamnya. Panduan tur mereka, Mr. Thompson, menyambut mereka dengan antusiasme yang paksa ketika mereka memasuki istana. Dia meluncurkan permainan tentang Sarah Winchester dan hantu yang diduga menganiaya rumah. Tapi perhatian Alex melemah saat Mr. Thompson meledak. Pikirannya sudah membuang-buang ke kemungkinan eksplorasi. Kurang mampu menahan kegembiraannya, Alex tergelincir dari kelompok pada kesempatan pertama. Langkah-langkahnya mempercepat saat ia berlari lebih dalam ke koridor-koridor yang gelap di mansion. Udara menjadi lebih dingin, dan bayangan menari di sepanjang dinding, tetapi Alex hanya merasakan gelombang adrenalin. Dia berbalik ke sudut dan menabrak pintu yang memancarkan cahaya yang mengerikan. Tanpa ragu-ragu, dia mendorongnya terbuka dan melangkah ke dalam. Kegembiraan yang tidak diketahui mengalir melalui venanya. Ruangan itu bercahaya gelap, dipenuhi dengan serangkaian artefak aneh dan relik debu. Di tengah-tengahnya berdiri cermin besar yang dihiasi, permukaannya berkilau dengan cahaya dunia lain. Alex mendekati cermin, keingintahuannya meledak. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi sebelum jari-jari tangannya menyentuh, cermin mulai melengkung dan membingungkan, menariknya ke dalamnya. Ketika vortex yang berputar mengelilingi dia, indera Alex tertekan oleh campuran warna dan sensasi yang mengganggu. Rasanya seperti dia ditarik ke semua arah sekaligus, pikirannya berguling dari kekacauan. Ketika gulungan akhirnya menurun, Alex menemukan dirinya berdiri di tempat yang menantang semua logika. Langit di atas adalah bayangan hijau yang menyakitkan, dan udara berat dengan bau kerusakan. Bayang-bayang menari di tepi penglihatannya, dan suaranya yang aneh berdering melalui udara. Sebuah perasaan ketidaknyamanan menetap di atas Alex ketika dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di Winchester Mystery House. Ini adalah sesuatu yang sama sekali lain, sebuah kerajaan kegelapan dan ketidakpastian. Tetapi bahkan di hadapan ketakutannya, roh jahat Alex menolak untuk ditekan. Dengan tawa gugup, dia meluncur ke dalam yang tidak diketahui, bersemangat untuk mengeksplorasi dunia baru yang aneh ini dan mengungkap rahasia-rahasia itu. Udara tebal dengan ketegangan yang nyata, setiap langkah Alex mengambil eko keras dalam keheningan. Bayangan berkedip dan menari di sekelilingnya, berputar menjadi bentuk-bentuk grotesk yang tampaknya menjangkau dia. Suara-suara aneh menggeleng melalui udara. Kata-kata mereka tidak dapat dimengerti tetapi dipenuhi dengan rasa ancaman. Ketika Alex berlari lebih dalam ke dunia yang gelap, lanskap berubah dan berubah di sekelilingnya. Dia menemukan dirinya di dalam hutan yang bergelombang, di mana pohon-pohon yang bergetar melayang di atas kepalanya seperti jari-jari skeletal yang menggeleng di langit. Tanah di bawah kakinya lembut dan halus, seolah-olah itu terdiri dari daging yang hancur. Terlepas dari rasa ketakutan yang mengejutkan yang menggantung di udara, Alex menekan, rasa ingin tahunya mendorongnya ke depan. Dia selalu tertarik pada yang tidak diketahui, dan sekarang dia menemukan dirinya di tengah-tengahnya. Dia tidak bisa menahan dorongan untuk menjelajahi. Tetapi dengan setiap langkah yang dia ambil, kegelapan tampaknya menjadi lebih tebal, menekan padanya dari semua sisi seperti selimut yang menghanguskan. Itu seolah-olah udara itu sendiri hidup, berdenyut dengan energi jahat yang mengirimkan gemetar ke punggungnya. Tiba-tiba, Alex mendengar suara di belakangnya, seperti berbisik sesuatu yang bergerak melalui bayangan. Dia berputar-putar, tapi tidak ada apa-apa di sana.
Hanya pohon-pohon yang melengkung dan luasnya kegelapan yang tak berujung. Jantungnya berdetak, Alex memaksa dirinya untuk terus maju. Matanya bergetar gugup dari satu sisi ke sisi. Dia harus menemukan jalan keluar dari mimpi buruk ini, sebelum itu menghancurkannya sepenuhnya. Ketika dia berlari melalui hutan, Alex tersungkur di sebuah pembersihan yang mandi dalam cahaya hijau yang mengerikan. Di tengah-tengah pembersihan berdiri monolit yang menakjubkan. Permukaannya dicat dengan simbol-simbol aneh yang tampaknya menulis dan bergeser di depan matanya. Terkejut, Alex mendekati monolit dengan hati-hati, otaknya sangat waspada. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi segera setelah jari-jari tangannya melakukan kontak, rasa sakit yang mengguncang menembus lengannya, menyebabkan dia mundur dalam kejutan. Monolit berdenyut dengan energi gelap, permukaannya mengecut dengan kekuatan dunia lain. Alex bisa merasakan kehadirannya yang jahat menjangkau dia, memeriksa pikirannya dengan tendrils es. Dengan perasaan tenggelam di lubang perutnya, Alex menyadari bahwa dia tidak sendirian di dunia ini. Apapun yang tinggal di sini menatapnya, menunggu saat yang sempurna untuk menyerang. Tapi Alex menolak untuk menyerah pada ketakutan. Dengan kilat yang menantang, dia menggaruk bahunya dan mengambil langkah lebih dekat ke monolit, tekadnya tidak terganggu. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya mulai bergetar, mengirim gelombang shock yang merayap melalui udara. Alex tersungkur ke belakang, jantungnya berdetak di dada saat monolit meledak dalam kilat cahaya yang menyilaukan. Ketika cahaya menghilang, Alex menemukan dirinya berdiri di bagian lain dari hutan. Monolit tidak ada di mana untuk dilihat. Kebingungan berkeliaran dalam pikirannya saat dia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tetapi sebelum dia bisa mengumpulkan pemikiran-pemikirannya, sebuah suara menghilang melalui kegelapan, mengirimkan dingin ke punggungnya. Siapa yang berani melanggar domain saya? Suara itu berdebar, suaranya dipenuhi dengan kejahatan. Alex berputar-putar, matanya lebar dengan ketakutan saat dia mencoba untuk menemukan sumber suara. Tapi semua yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan, meluas di depannya seperti jurang yang tak berujung. Aku hanya seorang pelancong, Alex mengangguk, suaranya bergetar ketakutan. Saya tidak bermaksud merugikan. Tertawa mengejutkan melalui kegelapan, suara dingin dan mengejek yang mengirimkan gemetar di tulang belakang Alex. Tapi orang gila, suara itu mengejek. Anda tidak yakin di mana Anda menemukan diri Anda. Engkau hanyalah sebuah bintik kecil dalam skema besar hal-hal, dan kerajaan ini adalah milikku. Hati Alex mengetuk dada saat dia mundur dari suara. Pikirannya berlari dengan ketakutan dan ketidakpastian. Dia tahu dia harus menemukan jalan keluar dari mimpi buruk ini, sebelum itu menghancurkannya sepenuhnya. Tetapi saat dia berbalik untuk melarikan diri, sebuah sosok melangkah keluar dari bayangan di depannya, matanya bersinar dengan cahaya jahat. Itu seperti tidak ada yang pernah melihat Alex sebelumnya, makhluk yang bergetar, grotesk dengan tanduk yang bercabang dan sayap kulit. Mulutnya melengkung ke dalam senyum yang menyedihkan saat ia maju ke arahnya. Kuku-kukunya tersentuh. Dengan teriakan ketakutan, Alex berbalik dan berlari, langkah-langkahnya beriringan keras dalam kegelapan. Dia bisa merasakan nafas hangat makhluk di lehernya, tertawa di telinganya saat ia mengejarnya melalui hutan yang melengkung. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia berlari, Alex tidak bisa mengguncang perasaan bahwa dia sedang diburu, bahwa kegelapan itu sendiri menutup dirinya, siap untuk menelan dia seluruhnya. Dengan setiap langkah, makhluk grotesk memenangkan Alex. Langkah-langkah beratnya menggelegak mengerikan di belakangnya. Nafas Alex datang dalam gumpalan yang menggelegak saat dia melompat melalui hutan yang melengkung, cabang-cabang yang menggaruk pakaiannya dan akar yang mengancam akan mengejarnya. Tiba-tiba, sebuah gundukan rendah berteriak melalui kegelapan, mengirimkan getaran ke bawah tulang belakang Alex. Dia berisiko melihat ke atas bahunya dan melihat mata bersinar makhluk itu membosankan kepadanya dengan intensitas yang membuat darahnya mengalir dingin. Panik meletus di dalam Alex ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan makhluk itu. Ia mendapatkan tanah dengan setiap detik yang berlalu. Dengan putus asa untuk melarikan diri, dia berpaling dari jalan, melompat di belakang pohon yang berkerut dan menahan napasnya. Langkah-langkah yang berat dari makhluk itu bertiup melewati,
Snornelnya mencerminkan melalui hutan. Alex menekan dirinya ke pohon, berdoa agar tidak menemukannya. Namun keberuntungan tidak ada di pihaknya. Dengan gelombang kemenangan, makhluk itu berbalik. Matanya mempersempit saat ia melihat bentuk Alex yang cemburu. Sebelum Alex bisa bereaksi, makhluk itu menggeleng ke depan, kuku-kukunya memotong melalui udara. Dengan tangisan rasa sakit, Alex melompat ke belakang, punggungnya memukul kulit kasar pohon. Kuku-kuku makhluk itu tertutup di sekitar tenggorokan Alex. Nafasnya yang melelahkan mengalir di atasnya saat mendekat, matanya bersinar dengan kejahatan. Alex berjuang melawan pegangan besi, penglihatannya berenang saat kegelapan mengancam untuk menelan dia. "Kau pikir kau bisa melarikan diri, si kecil?" Makhluk itu mengangguk, suaranya meneteskan racun. Tapi tidak ada jalan keluar dari kegelapan. Dengan tertawa kejam, makhluk itu memperketat pegangan, memotong pasokan udara Alex. Bintang-bintang menari di depan matanya saat dia berjuang untuk nafas. Kekuatannya menghilang dengan setiap saat yang berlalu. Tepat ketika dia berpikir dia tidak bisa bertahan lebih lama, cahaya yang menyilaukan meledak dari kegelapan, menelan makhluk itu dalam gelombang energi yang mengguncang. Dengan teriakan rasa sakit, itu melepaskan pegangan pada Alex dan menabrak ke belakang, bentuknya melarikan diri menjadi tidak ada. Mengambil nafas, Alex runtuh ke tanah, jantungnya berdetak di dadanya. Dia memandang ke atas dan melihat sebuah sosok berdiri di depannya, mandi dalam cahaya emas cahaya. Relief mengalir melalui dia di penglihatan seseorang, tetapi sebelum dia bisa berbicara, dia merasakan tekanan tiba-tiba menutup di sekelilingnya, seperti kutu tak terlihat mengencangkan sekitar tubuhnya. Kebingungan melengkung pinggulnya saat dia mencoba bergerak, tetapi seolah-olah kekuatan tak terlihat menahan dia di tempatnya. Panik menggeleng di dadanya ketika dia menyadari bahwa dia terjebak, dipenjarakan di dalam penghalang yang tidak terlihat. Apa yang sedang terjadi? Alex mengangguk, suaranya bergetar dengan ketakutan. Karakter di depannya, bayangan mengerikan dalam cahaya yang gelap, mengangguk gelap. "Anda tidak akan pergi kemana-mana, anak kecil," ia berteriak, suaranya menetes dengan kejahatan. Ketakutan melanda Alex saat dia berjuang melawan penghalang yang tidak terlihat. Tetapi itu menahan dia dalam batas-batasnya. Dia merasa tidak berdaya, rentan, karena belas kasihan makhluk yang telah menangkapnya. Senyuman makhluk itu bertebaran melalui kegelapan, suara kejam yang mengirimkan gemetar ke belakang tulang belakang Alex. "Nikmati tinggal Anda," ia berteriak, suaranya beriringan dengan ancaman. Bertekad untuk tidak menyerah, Alex memusatkan pikirannya, mencari kelemahan apapun di penghalang yang membuatnya terjebak. Dia mendorongnya dengan semua kekuatan, menekan setiap otot di tubuhnya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, penghalang tetap kuat, menolak untuk menyerah pada upaya-upayanya. Frustrasi mengguncang di dalam Alex saat dia terus mendorong melawan penghalang, setiap upaya bertemu dengan kegagalan. Dia mencoba memukulnya dengan tangannya, melemparkannya dengan segenap kekuatannya. Tetapi seolah-olah penghalang itu terbuat dari baja padat. Berkeringat mengalir ke pipinya saat dia menggosok gigi, menolak untuk menyerah pada keputusasaan. Dia harus menemukan jalan keluar, harus melepaskan diri dari penjara ini sebelum makhluk itu menangkapnya. Dengan sedikit frustrasi, Alex melangkah mundur, pikirannya bersaing saat dia mempertimbangkan pilihan-pilihannya. Dia tidak bisa melewati penghalang dengan kekuatan kasar sendiri, itu jelas. Dia perlu menemukan cara lain, kelemahan yang bisa dia manfaatkan. Ketika dia memikirkan langkah berikutnya, sebuah realisasi datang kepadanya. Penghalang itu bukan hanya penghalang fisik, itu adalah manifestasi ketakutan dan keraguan dirinya sendiri. Ia seolah-olah kegelapan itu sendiri telah mengambil bentuk, memakan ketidakpastian dan kelemahan-kelemahannya. Dengan pemahaman baru ini, Alex mengambil napas dalam-dalam dan menutup matanya, memusatkan perhatian pada penghalang di depannya. Dia memvisualisasikan energi berputar di sekelilingnya, penghalang berdenyut dengan kekuatan gelap dan jahat. Tapi saat dia berkonsentrasi, dia merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Seolah-olah cahaya telah menyala dalam kegelapan, mengusir bayangan dan mengisi dia dengan rasa kekuatan batin.
Menggunakan resolusi yang baru ditemukan ini, Alex menjangkau dengan pikirannya, memeriksa hambatan untuk setiap kelemahan. Dan terkejutnya, dia merasakan petir resistensi, retakan kecil di kegelapan yang bisa dia manfaatkan. Dengan gelombang tekad, Alex menekan melawan retak, pikirannya terkonsentrasi dan tidak bertentangan. Dia merasakan penghalang bergetar di bawah sentuhannya, pegangan melemah dengan setiap saat yang berlalu. Dan kemudian, dengan ledakan terakhir usaha, penghalang pecah, hancur seperti abu di dalam angin. Menangis untuk bernapas, Alex melompat ke depan, tubuhnya bergetar dengan kelelahan. Namun tidak ada waktu untuk beristirahat. Makhluk itu masih ada di luar sana, memburu dia, dan dia harus terus bergerak jika dia ingin bertahan hidup. Dengan tekad baru, Alex mendorong dirinya ke kakinya dan melompat melalui hutan, jantungnya berdetak di dadanya. Dia bisa merasakan kehadiran makhluk yang mengalir di belakangnya, aura jahatnya yang menghantar gemetar ke punggungnya. Namun, dia menolak untuk melihat ke belakang. Dia telah melepaskan diri dari kegelapan sekali, dan dia akan melakukannya lagi. Dia akan bertarung dengan setiap ons kekuatan yang dia miliki, sampai makhluk itu dikalahkan dan dia aman sekali lagi. Ketika dia berlari, kilat sinar matahari menjadi lebih terang dan lebih terang, membungkuknya ke depan seperti lampu harapan di kegelapan. Dan dengan setiap langkah, Alex merasakan rasa tujuan yang diperbarui dipenuhi, mendorongnya ke depan menuju cahaya dan janji kebebasan di luar. Tetapi jalan menuju cahaya itu penuh dengan bahaya, karena kegelapan tampaknya berkeliaran di sekelilingnya, mengancam untuk menghidupkan kilat terakhir harapan di dalam hatinya. Hantu mengalir melalui kabut, mata mereka bersinar dengan niat jahat. Mereka menjangkau dengan tangan spektral, jari-jari mereka menggeleng di sekitar tenggorokan Alex, menekan kehidupan darinya. Moans mereka mengisi udara, sebuah korus kesedihan dan keputusasaan yang berikutan melalui kegelapan. Tapi Alex menolak untuk menyerah ke putus asa. Dengan setiap ons kekuatan yang dia miliki, dia berjuang kembali melawan kegelapan yang menyerang, bertekad untuk menemukan jalan keluar dari mimpi buruk ini. Setelah apa yang terasa seperti kekekalan, Alex menabrak tempat sebuah kuil kuno berdiri. Tembok-temboknya yang runtuh melayang di atasnya seperti pengawal yang diam, dan perasaan menanti-nantikan menetap di atas dia seperti sekrup. Mengabaikan dingin yang menempel di punggungnya, Alex melangkah masuk ke dalam kuil, jantungnya berdetak dengan ketakutan. Udara tebal dengan bau kematian, dan dinding tampaknya berdenyut dengan energi jahat. Ketika dia melompat lebih dalam ke dalam kuil, langkah-langkah Alex beriringan keras dalam kegelapan. Satu-satunya suara adalah tetesan air dari suatu tempat yang tidak terlihat, dan sesekali pecah batu kuno. Tiba-tiba, dia mendengar suara, lemah dan jauh, yang mengejutkan melalui kegelapan. "Bantu aku." Suara itu menggelengkan punggung Alex. Itu dipenuhi dengan keputusasaan dan kesedihan, dan sepertinya datang dari mana-mana dan tidak ada di mana saja sekaligus. Jantung berdetak, Alex mengikuti suara itu, langkah-langkahnya beriringan melalui ruang kosong kuil. Suara itu membawanya lebih dalam dan lebih dalam ke dalam kegelapan, sampai ia mencapai sebuah kamar yang mandi dalam cahaya biru yang aneh. Di sana, ia melihat sosok hantu seorang wanita, bentuknya transparan dan eter. Matanya kosong dan dipenuhi kesedihan, dan dia menjangkau dia dengan tangan gemetar. "Tolong," dia berbisik, suaranya hampir tidak lebih dari sekadar berbisik. "Kau harus membantuku." Hati Alex pergi ke wanita hantu. Dia bisa merasakan rasa sakitnya, penderitaannya, dan dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk membantunya. "Apa yang bisa saya lakukan?" Dia bertanya, suaranya dipenuhi belas kasihan. Mata wanita itu membentang dengan harapan saat dia berbicara. "Nama saya Annie, dan saya terjebak di tempat ini. Aku dibunuh oleh kegelapan yang sama yang sekarang mengejutkan tempat ini." Saat dia berbicara, dinding kamar tampak berkilau dan memudar, mengungkapkan adegan ketakutan dan kekacauan. Alex menonton dengan ketakutan saat Annie menceritakan peristiwa yang telah menyebabkan kematiannya. "Ini adalah kutukan senapan Winchester," dia menjelaskan, suaranya bergetar dengan emosi. "Keluarga saya membangun kekayaan mereka pada darah orang lain,
dan sekarang kita terkutuk untuk mengembara di ruang-ruang ini selamanya. Darah Alex mengalir dingin pada kata-katanya. Dia telah mendengar tentang kutukan senapan Winchester, bagaimana itu dikatakan membawa kematian dan keputusasaan kepada semua orang yang memilikinya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu bisa memiliki efek yang begitu mendalam pada mereka yang telah disentuh oleh kegelapan. Bertekad untuk membantu Annie menemukan kedamaian, Alex memeriksa kamar untuk setiap tanda jalan keluar. Dan kemudian, dia melihatnya, sebuah portal yang berkilau yang tampaknya mengarah ke dunia lain. Dengan rasa tujuan, Alex melangkah maju dan menjangkau ke portal, jari-jarinya menyisir ke permukaan. Terkejut, ia menyerah pada sentuhan, membuka di hadapannya seperti gerbang ke dunia lain. Tanpa ragu-ragu, Alex berbalik ke Annie dan mengulurkan tangannya. "Bersama saya," katanya, suaranya dipenuhi dengan tekad. "Kita bisa keluar dari tempat ini bersama-sama." Annie ragu untuk sesaat, ketidakpastian berkedip di matanya. Dia memandang kembali ke kegelapan yang bergelombang di belakang mereka, gemetar yang mengalir ke punggungnya. Tapi kemudian, dengan sekejap, dia mengambil tangan Alex, jari-jari dia bertabrakan dengan miliknya. Ketika mereka melangkah maju bersama-sama, rasa harapan mekar di dada Alex. Dia bisa merasakan kehangatan tangan Annie di tangannya, kehadiran yang menenangkan di tengah kegelapan. Tetapi saat mereka akan menyeberangi ambang pintu gerbang, teriakan yang mendengkur mengejutkan melewati kamar. Bumi bergetar di bawah kakinya, dan sebelum mereka bisa bereaksi, tangan yang besar mengalir keluar dari kegelapan dan memegang Annie dengan lengan. Annie itu, Alex menangis, jantungnya berdetak dengan ketakutan. Dengan perjuangan putus asa, Annie mencoba untuk melepaskan diri dari pegangan makhluk, matanya lebar dengan ketakutan. Tetapi pegangan makhluk itu seperti besi, tak tertahankan dan tak berdaya. "Pergilah Alex, selamatkan dirimu sendiri," Annie berteriak, suaranya dipenuhi ketakutan. Namun, Alex menolak untuk meninggalkannya. Dengan tekad keras, dia melangkah maju, tangannya menjangkau untuk menarik Annie bebas dari pegangan makhluk itu. Jari-jari mereka membasuh untuk sekejap, dan kemudian, dengan gelombang kekuatan tiba-tiba, makhluk itu menghancurkan Annie jauh darinya. Dia berteriak saat dia ditarik kembali ke dalam kegelapan, bentuknya menghilang ke dalam bayangan yang berkeliaran. Tidak. Alex menangis, hatinya patah ketika dia melihat Annie menghilang di depan matanya. Dan kemudian, dengan dorongan yang ganas, dia didorong ke depan, menabrak kepalanya ke dalam portal. Dunia berkeliaran di sekelilingnya dalam kekeliruan cahaya dan kegelapan, dan untuk sesaat, dia merasa seolah-olah dia jatuh melalui kekosongan yang tak berujung. Dan kemudian, dengan jolt, dia mendarat keras di tanah, nafasnya berdetak dari paru-paru. Dia berbaring di sana untuk sesaat, gelisah dan bingung, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Perlahan-lahan, dia mendorong dirinya ke kakinya, kepalanya berputar saat dia memeriksa lingkungan sekitarnya. Dia berdiri di tengah-tengah padang gurun yang luas dan padat, udara tebal debu dan abu. Pemandangan membentang di hadapannya, kehancuran dan tidak hidup, dengan batu-batu yang rusak muncul dari tanah yang pecah seperti tulang-tulang makhluk yang sudah lama mati. Dengan hati yang berat, Alex berlari ke depan, sepatu-sepatunya memanjat awan debu dengan setiap langkah. Matahari jatuh tanpa belas kasihan dari atas, melemparkan bayang-bayang keras di seluruh lanskap yang padat. Ketika dia berjalan, dia tidak bisa mengguncang perasaan dipantau, seolah-olah mata tak terlihat mengikuti setiap gerakannya. Dia memandang ke atas bahunya, tetapi tidak ada apa-apa di sana, hanya luas yang kosong dari padang gurun yang membentang di belakangnya. Dengan set ketat pada rahangnya, Alex melanjutkan, pikirannya bersaing dengan pikiran Annie dan janji yang dia buat padanya. Dia harus menemukan cara untuk menyelamatkannya dari perangkap kegelapan, tidak peduli apa yang dibutuhkan. Setelah apa yang terasa seperti jam berjalan, Alex akhirnya mencapai dasar kastil gelap yang telah dia lihat di kejauhan. Dinding-dindingnya melengkung di atas kepala, membuang bayang-bayang panjang di seluruh lanskap yang padat. Tanpa ragu-ragu, Alex mulai mendaki, jari-jarinya menemukan pembelian di batu kasar saat ia menarik dirinya ke atas.
Pendakian itu mengkhianati, dengan batu-batu longgar dan ranting-ranting yang hancur mengancam akan mengirimnya ke tanah di bawahnya. Tapi Alex menolak untuk menyerah. Dengan setiap ons kekuatan yang ia miliki, ia mendorong dirinya ke depan, jantungnya berdetak dengan tekad. Akhirnya, dia mencapai puncak tembok kastil dan memandang ke tepi. Apa yang ia lihat mengambil nafasnya. Di hadapannya ada sebuah kota yang luas dan luas, bangunan-bangunan yang membentang ke langit seperti monolit batu dan baja. Tapi ada sesuatu yang salah dengan kota, sesuatu yang berantakan dan tidak alami. Jalan-jalan itu kosong, tidak ada kehidupan, dan kabut tebal menggantung di atas segalanya seperti gelembung. Dan di tengah-tengah kota, Alex bisa melihat spiral gelap dari sebuah kuil besar, dinding-dindingnya yang gelap berdenyut dengan energi dunia lain. Dengan perasaan tenggelam di lubang perutnya, Alex tahu bahwa ini adalah di mana dia harus pergi. Dia harus menemukan Annie dan mengakhiri kegelapan yang telah menutupi mereka berdua. Dengan nafas dalam, Alex melompat dari dinding kastil dan mendarat dengan indah di jalan-jalan di bawahnya. Tanpa ragu-ragu, ia berangkat ke arah kuil. Langkah-langkahnya bersinar keras di jalan-jalan yang kosong. Ketika dia berlari lebih dalam ke kedalaman kuil, Alex bertemu dengan horor yang tidak dapat dibayangkan. Makhluk gelap meluncur melalui bayangan, mata mereka bersinar dengan kelaparan. Tapi Alex menekan, didorong oleh tekad yang lahir dari keputusasaan. Dia harus menemukan jalan keluar dari mimpi buruk ini, terlepas dari biaya. Akhirnya, dia mencapai ruang di jantung kuil, di mana kristal besar berdenyut dengan energi gelap. Itu adalah sumber ketakutan yang telah menelan dia, kunci untuk keselamatannya. Dengan tangan bergetar, Alex menjangkau dan memegang kristal, merasakan kekuatannya melonjak melalui dia. Dalam sekejap, dia dihancurkan oleh kesedihan, jiwanya sendiri tersandung dalam siksaan. Tetapi kemudian, dengan teriakan tantangan, dia menyalurkan kekuatan itu, melepaskannya dalam ledakan cahaya yang cemerlang. Kegelapan berpaling di hadapannya, tengkorak tulangnya berkerut dalam kesakitan ketika mereka dikeluarkan kembali ke dalam bayangan. Ketika cahaya menghilang, Alex runtuh ke tanah, kelelahan tetapi menang. Kuil di sekelilingnya mulai runtuh, dindingnya bergetar dengan kekuatan kekuasaannya. Ketika debu menetap dan ekor terakhir dari kehancuran kuil menghilang, Alex menemukan dirinya berdiri di tengah-tengah reruntuhan, dadanya menggeleng dengan kelelahan. Dia memeriksa reruntuhan, rasa relief mengalir melalui dia ketika dia menyadari bahwa kegelapan yang telah mengejarnya selama begitu lama akhirnya hilang. Dengan nafas lelah, ia berpaling dari reruntuhan dan memulai perjalanan panjang kembali ke portal. Pemandangan di sekitarnya tampak berbeda sekarang, entah bagaimana lebih ringan dan lebih menjanjikan. Matahari bersinar dari atas, memancarkan cahaya hangat di atas padang gurun yang padat. Ketika dia berjalan, Alex tidak bisa mengguncang perasaan bahwa dia sedang diperhatikan. Dia memandang ke atas bahunya, setengah mengharapkan untuk melihat hantu-hantu korban kuil mengikuti di belakangnya. Tapi tidak ada apa-apa di sana, hanya lebar yang kosong dari padang gurun yang membentang di belakangnya. Jam-jam berlalu ketika Alex kembali ke portal, langkah-langkahnya berdering keras dalam keheningan. Dan kemudian, akhirnya, dia sampai di tempat di mana portal pernah berdiri. Namun, untuk kemarahan mereka, itu sudah hilang. Panik melanda dia saat dia dengan marah memeriksa daerah itu, tetapi tidak ada tanda dari portal dimanapun. Seolah-olah itu tidak pernah ada, meninggalkan dia terjebak di padang gurun yang terpencil ini tanpa cara untuk kembali ke rumah. Kecewa mengancam untuk menghancurkannya saat dia tenggelam di lututnya, beban kegagalannya menghancurkan dia. Dia telah sampai sejauh ini, berjuang begitu keras, hanya untuk terjebak dalam mimpi buruk ini tanpa harapan untuk melarikan diri. Tapi kemudian, tepat saat dia berada di ambang menyerah, dia mendengar suara lemah di kejauhan. Itu adalah suara-suara yang berdering melalui keheningan seperti lampu harapan. Jantung berdetak, Alex bergegas ke kakinya dan mengikuti suara. Langkah-langkahnya mempercepat dengan setiap saat yang berlalu. Dan kemudian, tiba-tiba, ia muncul dari padang gurun dan menemukan dirinya berdiri di depan pintu gerbang Winchester Mystery House.
Relief mengalir melalui dia ketika dia menyadari bahwa dia kembali ke tempat dia mulai, kembali ke dunia yang dia kenal. Tapi saat dia melangkah melalui pintu gerbang, dia tidak bisa mengguncang perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Mensyahn di depannya tampak berbeda, lebih tua dan lebih cuaca daripada yang dia ingat. Dan ketika ia mendekati sekelompok orang yang berdiri di dekatnya dan mencoba berbicara kepada mereka, mereka hanya memandangnya dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. Apa yang sedang terjadi? Alex bertanya, suaranya gemetar dengan ketidakpastian. Orang-orang bertukar pandangan yang tidak menyenangkan sebelum salah satu dari mereka akhirnya berbicara. Ayah, tahukah kamu tahun apa itu? Alex gemetar, pikirannya bersaing saat dia mencoba memahami pertanyaan itu. Sudah tahun 2024 kan? Tetapi orang-orang menggelengkan kepalanya, ekspresi mereka gelisah. Tidak anak kecil. Ini adalah tahun 2074. Alex terkejut ketika dia menyadari apa yang mereka katakan. 50 tahun telah berlalu sejak dia memasuki gerbang, 50-an tahun yang dia habiskan terperangkap di dalam kerajaan mimpi buruk itu. Tetapi untuk semua orang lain, itu seperti tidak ada waktu yang berlalu sama sekali. Tidak dapat memahami apa yang telah terjadi, Alex tersungkur jauh dari Winchester Mystery House. Pikirannya berkeliaran dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. Dia mencoba menceritakan kisahnya kepada siapapun yang mau mendengarkan, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Bagi mereka, dia hanya anak gila dengan imajinasi liar. Sendirian dan tersesat di dunia yang telah bergerak tanpa dia, Alex berjalan-jalan di jalanan, dianiaya oleh kenangan horor yang dia hadapi. Dan meskipun dia mencoba untuk melanjutkan hidupnya, bagian darinya akan selalu terjebak di dunia yang gelap dan berantakan itu, selamanya dianiaya oleh ekor masa lalu. Tamat. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan yang mengerikan ini. Jika Anda senang menjelajahi hantu, makhluk mitos, dan banyak lagi, silakan bagikan dan sukai video ini. Berlangganan saluran kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa lagi.